Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan program khusus Pesantren 19 menjelang berbuka, yaitu menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran itu sendiri yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas pada hari yang ketiga, episode ketiga, itu terkait dengan nama Al-Quran Al-Hakim. Sekarang kita akan bahas nama lain, yaitu Al-Azim. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87-88 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 dari yang berulang-ulang. Ini surah Al-Fatihah. 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anal azim. Dan Quran yang maha agung. Oleh karena itu, la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Oleh karena itu, janganlah kamu keleleran atau jangan ngiler melihat kenikmatan yang kami berikan kepada pasangan-pasangan mereka, yaitu orang-orang kafir yang diberi Allah kehidupan yang begitu mewah dan melimpah. Dan jangan kamu bersedih terhadap mereka. Artinya jangan kamu pula bersedih. Orang beriman kehidupannya bisa saja satu saat atau kebanyakan hidupnya susah, sulit. Ya, jangan kamu sedih. Ini kepada Nabi SAW. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Kamu rendahkan dirimu atau low profile terhadap orang-orang beriman. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Allah menggunakan di sini kalimat al-azim wal Qur'an al-azim. Jadi Quran yang maha agung. Seperti apa agungnya atau Quran yang maha besar? Seperti apa keagungan dan kebesaran itu dalam konsep Al-Quranul Karim, dalam konsep wahyu Allah ini, dalam konsep firman Allah Ta'ala ini, kalamullah ini. Kita bisa lihat sebagian kata Al-Azim yang Allah gunakan dalam Al-Quranul Karim. Dari situ kita akan melihat apa sih sebenarnya Al-Quranul Azim itu. Ya. Pertama, kalimat Al-Azim Allah gunakan untuk menunjukkan kebesaran Allah, arash dan karunia-Nya. Ya. Seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Haqqa ayat 33, Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia ini, orang kafir ini yang masuk neraka ini, dulu tidak beriman kepada Allah yang Al-Azim. Nah, dalam hal ini Allah sendiri menamakan dirinya Al-Azim. Itu maha besar, maha agung. Artinya apa? Al-Quran otomatis besar juga dan agung juga. Karena dia adalah kalamullah. Kalau kita mau tahu azamatillah, kebesaran Allah Ta'ala, lihatlah alam semesta ini. Bumi, langit, dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Yang belum sampai hari ini difahami dan diketahui oleh manusia semuanya. Masalah virus aja belum difahami semuanya. Masalah semut, berapa jumlahnya belum difahami semuanya. Masalah ikan di lautan juga belum difahami semuanya. Apalagi terkait dengan ciptaan Allah yang ada di ruang angkasa, yang 7 lapis langit di atas sana. Yang kalau kita lihat bumi ini yang besarnya sekitar 40.000 km lingkarannya ini, itu hanya ibarat satu titik dari angkasa, makhluk-makhluk angkasa yang sempat diketahui oleh manusia. Dan itu kita yakin belum semuanya diketahui. Makanya Allah jelaskan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi ini sebuah penciptaan yang sangat besar. Sangat agung, melebihi dari penciptaan manusia. Cuman sayang kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak mau mempelajarinya. Nah, itulah Allah, kebesaran Allah.
Seperti Allah katakan juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 96, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Jadi keagungan Allah itu tiada tepinya, tiada batasnya, tiada kedalaman yang bisa diselami. Kecuali hanya batas-batas kemampuan akal manusia yang sangat terbatas ini melalui pendekatan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian juga Allah menjelaskan betapa besar arasnya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Surat An-Naml ayat 26. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah rabbul arshil azim. Rabb al-arsh yang memiliki aras yang maha besar. Jadi kursi Allah itu ada di arasy. Luas kursinya saja seluas apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi. Seluas alam semesta ini kursinya. Lalu bagaimana arasnya? Tentulah sangat besar. Kemudian juga Allah menjelaskan tentang karunia-Nya yang sangat besar kepada manusia. Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal, mengingatkan kaum mukmin akan karunia Allah yang luar biasa Allah berikan pada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan jadikan bagi kamu pembeda, furqan, kemampuan untuk mencium, memahami, membaca, membedakan antara hak dengan yang batil. Nah, sekarang ini problem. Ya. Tidak sedikit di antara kita yang sulit membedakan antara hak dengan batil karena kita hidup sekarang di antara atau di tengah-tengah dahsyatnya fitnah akhir zaman. Disebutkan fitnatus syubuhat. Kemudian setelah itu apa? Allah berikan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi takwa itu menghapuskan kesalahan. Kemudian wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Kenapa dikatakan karunia sangat besar kepada orang beriman? Kenapa tidak dikatakan karunia besar kepada orang kafir? Dari sinilah barangkali kita mungkin melihat orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, ahlul ma'asi, kehidupan duniawinya mungkin lebih baik, lebih besar, lebih banyak dari kita. Tapi kita orang beriman kok begini-begini aja. Ingat, kaum muslimin rahmatullah, karunia Allah yang paling besar itu adalah iman. Bukan manusia itu sendiri. Karena manusia itu sendiri tanpa iman jadi kerdil, jadi kecil, jadi musuh Allah. Jadi orang yang dibenci Allah. Untuk apa statusnya tinggi, hartanya banyak, kedudukan dan pangkatnya tinggi kalau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada agama Allah. Ketika itulah dia kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun dia penguasa, kendati pun dia punya harta yang melimpah, punya pengikut yang berjuta-juta, ratusan juta orang mungkin. Tapi di mata Allah kerdil. Dibandingkan dengan iman yang diberikan pada seorang mukmin. Kenapa? Karena iman itulah yang akan menyelamatkan manusia di atas muka bumi ini dan terlebih lagi di akhirat nanti. Tapi tentu orang mukmin yang mana? Yang bertakwa. Intattaqullah. Kalau orang mukminnya sampai kepada derajat takwa alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka Allah perintahkan takwa itu harus maksimal. Maksimalnya dilihat dari sisi pengamalan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat bonus dari Allah, yaj'alakum furqanan. Satu, Allah berikan kemampuan membedakan antara hak dengan yang batil. Kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah hapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Dan yang ketiga, ini yang paling besar ini, wa yaghfir lakum. Dan Allah ampuni dosanya. Nah, iman, taqwa, furqan, takfirus sayyi'at, al-ghufran minallah, ini adalah karunia Allah yang sangat-sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah, terbayangkan sekarang betapa besarnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itulah yang memberikan kebesaran kepada kita.
Jadi orang-orang yang hidup dengan Al-Quran adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran adalah orang-orang yang kerdil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan kebesaran Allah, arasy dan karunia-Nya. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana Allah bercerita tentang kebesaran surga. Azamatul jannah. Azamatul jannah. Allah menjelaskan di banyak ayat. Ini ayat yang paling banyak yang Allah jelaskan. Hampir di tiap surat-surat yang panjang. Allah jelaskan. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah berfirman, "Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Itulah batas-batas aturan Allah yang harus kalian taati. Baik perintah maupun larangannya, ada batasnya. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Terkait dengan halal dan haram ada batasnya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah katakan, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi artinya apa? Surga sebagai balasan. Orang-orang beriman yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini adalah sebuah kebesaran, kemenangan yang luar biasa. Bagaimana surga Allah gambarkan, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga dunia, wala khatara bi bali ahadikum, tidak pernah terbayangkan oleh hati kalian atau pikiran kita. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagaimana di surga itu sungai-sungai mengalir di bawahnya, ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang lezat diminum dan tidak memabukkan, sungai air mineral khusus surga. Mineral di dunia ini enggak seberapa dibanding dengan mineral surga. Dalamnya wafakihatan, berbagai macam buah-buahan, hiasan-hiasan terdiri dari emas dan perak, kristal-kristal, berlian-berlian. Pakaiannya dari sutra yang halus dan kasar, hijau, putih, dan hiasan-hiasan lain yang tak terhingga jumlahnya. Maka dikatakan surga itulah al-azim, al-fawzul azim. Bagi seorang mukmin yang bisa masuk surga berarti dia mendapatkan balasan yang sangat luar biasa. Bayangkan, itulah makna azamah atau azim, besar. Kemudian ada juga dikatakan dalam Al-Quran menunjukkan kebesarannya dosa. Bagaimana dosa? Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap Allah berfirman, dianggap Allah sebagai dosa yang besar sekali, kezaliman yang besar sekali. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah menjelaskan, wa idh qala Luqmanu libnih wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku. Ini Luqman ketika menasihati, nasihat pendidikan terhadap anaknya, dia dahulukan menasihati anaknya agar tidak terjebak kepada kemusyrikan, perbuatan atau ucapan syirik atau keyakinan, pandangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang maha besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan Allah bisa saja mengampuni dosa lain tapi tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik kalau terbawa mati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang menyekutukannya dengan apapun, dengan siapapun kalau terbawa mati. Tapi bisa saja Allah ampunkan dosa-dosa yang lain. Nah, berhati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Syirik ini dianggap Allah sebuah kesalahan yang sangat besar. Bahkan Allah jelaskan dalam surah Al-Waqi'ah, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Ini menceritakan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka ngotot melakukan dosa-dosa besar, di antaranya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini dosa yang paling Allah murkai bila dilakukan oleh hambanya. Ya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan gara-gara manusia ya menuduh Allah punya anak. Artinya apa? Dia sekutukan Allah dengan manusia, dengan Isa, dengan lain-lain. Langit pun nyaris pecah-pecah, runtuh. Bumi retak-retak dan gunung hancur. Anda aulir rahmani walada. Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Coba bayangkan. Makhluk Allah yang lain ikut protes
kalau manusia menyekutukan Allah, mengklaim Allah punya anak, atau punya teman hidup, punya istri, dan sebagainya, Allah sangat marah. Dan makhluk Allah yang lain seperti gunung, seperti bumi, seperti langit, ikut memprotes. Begitulah dahsyatnya dosa atau kesalahan seorang hamba terkait dengan syirik ini. Maka kita berlindung kepada Allah dari syirik ini. Kemudian ada juga Allah menceritakan tentang satu peristiwa atau satu azab atau satu tragedi besar yang terjadi di zaman dahulu. Itu Allah katakan juga tragedi besar. Bagaimana tidak? Ini terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah turunkan hujan tak berhenti-berhenti. Dari bawah Allah lahirkan air, munculkan air, dari atas Allah turunkan air, sampailah bumi ini tenggelam semuanya. Sampai gunung-gunung tenggelam. Ini peristiwa besar, ini tragedi besar. Tidak akan ada lagi di bumi ini kecuali kiamat yang bisa menyamainya. Banjir di kita ya paling berapa persen dari bumi yang banjir. Banyak lagi wilayah lain yang belum banjir. Tapi banjir zaman Nabi Nuh ini sangatlah besar. Sampai Allah katakan apa? Dalam surah Al-Anbiya ayat 76. Wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Surat Al-Anbiya ayat 76. Dan Nuh ingat ketika dia berdoa sebelum kamu hai Muhammad. Lalu kami kabulkan doanya. Itu apa doa Nabi Nuh? Allahumma najini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Kaum yang tidak beriman, kaum yang membangkang. Padahal semua mereka itu akan Allah tenggelamkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Fanajjaynahu. Kami selamatkan dia wa ahlahu dan keluarganya kecuali istrinya dan anaknya. Dan orang beriman bersamanya selamat dengan perahu yang diperintahkan Allah untuk diciptakan. Ketika itu dibuat. Karena azab yang akan Allah turunkan. Tragedi yang akan terjadi yang Allah ciptakan adalah banjir yang besar menenggelamkan seluruh dunia. Jadi COVID-19 sekarang belum ada apa-apa dibandingkan dengan tragedi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang selamat hanya Nabi Nuh, keluarganya yang beriman, dan pengikut yang beriman. Dan beberapa pasang hewan ketika itu Allah suruh minta masukkan ke dalam perahunya. Kaum muslimin rahimahullah, ini dianggap tragedi yang sangat besar, azim. Kenapa? Karena satu-satunya tragedi terbesar di zaman dulu sampai sekarang dan belum pernah terjadi lagi. Dan paling nanti terjadi adalah ketika dunia ini kiamat. Keempat, Allah juga menceritakan tentang kebesaran kehinaan di hari akhirat. Betapa orang-orang kafir, orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada Islam itu akan Allah hinakan di akhirat dengan hinakan yang sangat besar. Dengan penghinaan yang sangat besar. Di dunia ini paling dihinakan berapa? Di dunia ini. Katakanlah orang dicincang-cincang. Ya kan? Mati dia selesai. Ditembak. Dibunuh dia. Disiksa dia kayak para ulama. Kayak umat Islam sekarang dihina di beberapa negara di dunia ini. Termasuk di Cina. Ya. Tapi ketika dia meninggal selesai. Tapi kehinaan akhirat itu. Tragedi akhirat itu. Kalau masuk neraka itu adalah. Satu, api nerakanya dahsyat panasnya. Api dunia ini hanya 1%, lebih kurang dari api neraka yang Allah siapkan. Begitu dahsyatnya. Api neraka yang paling ringan ketika diinjak satu bara kecil oleh telapak kaki, ubun-ubun langsung mendidih. Ini penghinaan yang luar biasa. Kemudian mereka tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih tempat berteduh. Dan terus menerus non-stop. Ada yang diikat kakinya, disangkutkan ke leher. Tergantung dosa-dosa mereka lah. Ada yang diminumkan air panas seperti tembaga yang dicairkan. Dan baunya bau busuk seperti nanah yang luar biasa busuknya. Ini namanya kehinaan. Makanya orang-orang kafir yang Allah masukkan. Ya, yang Allah kekalkan dalam neraka itu Allah katakan apa? Seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 63. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Bukankah mereka tahu bahwa sesungguhnya orang yang menantang Allah dan Rasulnya, yang tidak mau mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya, mau hidup semau-maunya di atas muka bumi ini, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, petunjuk Allah dan Rasulnya,
kamu mengikuti Al-Quran dan ajaran Rasulnya dan sunnah Rasulnya, fa'annalahu, baginya nanti di akhirat nar jahannam, neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Nah, keberadaan mereka yang kekal di dalamnya dengan berbagai macam azab dan siksaan itu, yang terus menerus itu, khalidina fiha, Allah katakan dzalikal khizyul azim. Itulah kehinaan yang besar, kehinaan yang agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, Allah juga menjelaskan betapa satu amal, satu perbuatan, dan satu kesuksesan itu juga azim, besar. Dan itu adanya di surga. Kesuksesan itu ada di surga dan amal perbuatannya itu ada di dunia. Jadi ketika amal perbuatannya besar, tentu pahalanya juga besar. Allah menjelaskan dalam surat Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin itu apa yang Allah beri? Jiwa mereka. Jadi jiwa kita ciptaan Allah, dibeli oleh Allah. Kemudian apa yang Allah beli lagi? Amwalahum, harta mereka. Harta kita dari Allah, Allah beli lagi. Allah beli lagi. Subhanallah, ini transaksi dengan Allah, sebuah transaksi yang sangat fantastik. Tidak akan ada di dunia kita bertransaksi dengan manusia seperti ini. Ia menciptakan, dia memberi, kemudian dia beli. Kemudian dia beri harganya. Harganya luar biasa, surga yang mengalir di bawah berbagai macam sungai. Tapi Allah minta kepada kita satu hal yang sangat-sangat ringan sekali dibandingkan dengan bonus dan janji itu, dengan balasan itu. Tidak ada seberapanya. Apa? Allah minta bi anna lahumul jannah, agar mereka mendapat bayaran surga itu, mereka harus melakukan yuqatiluna fi sabilillah. Mereka harus berperang di jalan Allah ketika mereka diperangi oleh orang-orang kafir. Nih, ingat, mereka wajib berperang di jalan Allah ketika mereka diperangi oleh orang kafir. Ketika agama mereka diinjak-injak oleh orang kafir. Ketika nabi mereka, Tuhan mereka, kitab mereka dihinakan orang kafir. Dan negeri mereka diserang orang kafir seperti di Palestina sekarang. Contoh yang konkret. Mereka harus berperang di jalan Allah. Tentu sunatullah dalam perang itu adalah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan bisa juga dibunuh. Tidak ada masalah. Membunuh oke, dibunuh oke. Dalam kondisi seperti itu. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan Allah sudah janjikan itu bagi orang berperang di jalan Allah, baik mereka membunuh dan terbunuh itu, ada sebuah janji Allah tetapkan dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Subhanallah. Kita ini umat Islam, kaum muslimin rahimakumullah, kaum mukminin ini, umat Nabi Muhammad SAW ini, sudah disebut-sebut oleh Allah dalam Taurat, Injil, dan di dalam Al-Quran. Tapi bagi orang mukmin yang mana? Waman aufa bi'ahdi, yang mau menepati janji dengan Allah. Apa janji dengan Allah? Yaitu ketika agamanya dihancurkan, diperangi, diserangi, ketika umatnya diinvasi dan dijajah oleh kaum kafir, dia harus bisa angkat senjata, harus bisa berperang, baik membunuh maupun dibunuh. Itu berarti orang sudah menepati janji dengan Allah. Makanya Allah katakan fastabshiru, bergembiralah kalian. Ini ada kabar gembira dengan jual beli kalian dengan Allah Ta'ala itu, alladzi bay'atum bih, yaitu surga tadi. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang maha dahsyat. Kenapa disebut kemenangan maha dahsyat? Karena amalnya juga dahsyat. Tidak ada amal yang melebihi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang kafir menyerang atau memerangi agama dan negeri kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Allah menjelaskan ya tentang kebesaran peristiwa hari kiamat. Sebesar apapun peristiwa hari ini, gunung meletus, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, enggak ada apa-apanya dibandingkan kejadian hari kiamat. Makanya orang-orang kafir dulu bertanya, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya, anin naba'il azim. Ada sebuah berita kabar gembira, sebuah berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka berselisih, tidak mau meyakini tentang kabar hari kiamat itu. Makanya Allah ingatkan manusia pada surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, Allah menjelaskan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim.
Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Taatilah Allah dan Rasulnya. Ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Kenapa? Kalian tidak akan selamat pada peristiwa kiamat nanti. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Goncangan kiamat itu nanti sesuatu yang sangat agung, sangat besar. Nggak akan ada yang bisa menandinginya. Karena alam semua ini dihancurkan Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Was samawat, dan langit. Bumi ini, langit dunia ini juga Allah ganti dengan langit yang lain. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibal, diangkat bumi dan gunung, fadukkata dakkata wahid, boleh dibenturkan. Bayangkan. Semua alam manusia ini akan lihat seperti gunung-gunung seperti apa? Seperti kalahnil manfush. Seperti idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wala yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum. Coba lihat. Luar biasa. Gunung-gunung ini seperti belalang yang berterbangan, sangat kecil terbang. Karena Allah angkat, Allah benturkan. Manusia, kalian lihat seperti kapas yang berterbangan. Semua manusia bermunculan. Peristiwa ini. Bagaimana dahsyatnya peristiwa ini? Allah menggambarkan, yauma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma arda'at. Kamu lihat nanti pada hari itu, ya seorang ibu yang menyusui terlepas, ya bengong, sehingga terlepas bayi susuan dari pangkuannya. Coba lihat, kaum muslimin rahimakumullah, adakah seorang yang paling dekat melebihi dekatnya antara seorang ibu sedang menyusui anaknya? Tidak ada. Itu kondisi psikologis yang sangat dekat. Tapi ketika itu tak tahu lagi ibu itu apa yang dia harus pegang. Terlepas. Dia lupa bahwa dia sedang megang bayinya. Terlepas karena melihat peristiwa itu sangat besar. Wa tada'u kulla dzati hamlin hamlaha. Yang hamil karena melihat, ya, wanita-wanita yang hamil karena melihat peristiwa kiamat itu dahsyat, lalu berguguran hamilnya. Wa tarannasa sukara, kamu lihat manusia seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan mabuk, walakin adzaballahi syadid. Tapi adab Allah yang maha dahsyat. Artinya apa? Peristiwa ini peristiwa yang paling besar. Kalau ditanya, di dunia ini peristiwa yang paling besar adalah peristiwa kiamat. Itu paling besar. Nah, ini peristiwa ini Allah katakan azim. Anin naba'il azim. As-syai'un azim. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, bisalah kita gambarkan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang azim, yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Makanya kalau ada orang yang melecehkan Al-Quran, kalau ada orang yang menghina Al-Quran, kalau ada orang yang mencoba merendahkan Al-Quran, ini orang benar-benar satu. Pertama, dia kafir. Dia tidak beriman pada Al-Quran. Dia ateis, tidak percaya kepada Allah yang menurunkan Al-Quran. Atau dia tidak tahu Al-Quran. Nah, kalau tidak tahu bisa belajar. Ya. Atau dia sombong, merasa besar di muka bumi ini gara-gara Allah kasih akal yang secuil itu. Biasanya manusia sombong itu karena dikasih akal, atau karena dikasih kekayaan, atau dikasih kedudukan. Tiga inilah yang membuat manusia sombong di atas muka bumi ini. Ya, baru pendidikannya PhD, doktor, apalagi yang belum PhD, sombong. Ya, merasa, wah ini gak masuk akal saya ini, Quran ini. Akal ente memang picik, akal orang lain masuk. Itu satu. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada disebut dengan ghaib. Tidak semuanya diberi Allah kemampuan untuk menelaah atau memahaminya. Suatu ghaib itu harus diimani. Yu'minuna bil ghaib. Seorang mukmin harus beriman kepada yang ghaib. Jadi ingat kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang tidak terkagum-kagum dengan Al-Quran, orang mukmin, ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Segeralah bertaubat. Kenapa? Karena Quran itu begitu dahsyat, ya, begitu dahsyat, keagungannya bahkan bisa diakui, difahami dan diakui oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Seperti, nah, karena setiap materi saya janji akan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang mengagumi Al-Quran. Dari kalangan orang-orang barat, kebanyakan mereka yang belum masuk Islam.
Pada hari ini kita akan melihat ucapan Rodwell. Dia seorang pendeta namanya John Meadows Rodwell. Lahir 1808, meninggal 1900. Jadi umurnya sekitar 92 tahun. Adalah seorang, dia berteman dengan Darwin, Charles Darwin nih. Sama-sama santrinya Cambridge University. Lalu dia pilih menjadi pendeta di Inggris, di gereja Inggris, dan sarjana Islam non-Muslim. Dia ini menguasai tentang banyak pemikiran keislaman, tapi dia tidak Muslim. Dia menjabat sebagai rektor St. Peter's Saffron Hill di London, 1836-43, dan rektor St. Ethelburgus di Bishopsgate di London juga dari tahun 1843 sampai tahun 1900 sampai dia meninggal. Nah, dia ini masih tetap berkomunikasi dengan Darwin walaupun setelah pisah dengan Darwin di Cambridge. Apa kata beliau tentang Al-Quran? Mari kita simak baik-baik. Al-Quran telah mempengaruhi Arab Badui dan telah merubah mereka dengan cara yang akan dianggap sebagai sesuatu yang legendaris. Jadi orang-orang Arab Badui, orang Arab yang dulu yang nggak ngerti budaya, nggak ngerti ilmu, setelah masuk Islam, lalu memahami Quran, menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka berubah. Kalau Quran mengatakan ini khaira ummatin, menjadi umat terbaik. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar dan Maha agung, Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta dengan sifat qadirnya, adalah zat yang Maha tahu, Maha kuasa, yang mempunyai kekuasaan dan keagungan. Makanya Al-Quran ini pantas atas segala pujian. Coba lihat. Karena dia tahu Quran dari Allah. Dan dia pelajari, memang pantas dipuji. Segala pujian. Bersama dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas dan tepat. Al-Quran juga menyampaikan kebenaran yang terdalam. Kebijaksanaan atau hikmah. Yang paling kuat dan paling signifikan dengan kata-kata yang rinci. Hanya karena Al-Quran, karena prinsip-prinsip Al-Quran, Baghdad, Cordova, Delhi bisa mencapai kebesaran seperti yang kita bisa lihat hari ini. Kejayaan yang mengguncangkan seluruh Eropa Kristen. Nah, ini pengakuan mereka, karena Eropa itu, maaf orang Eropa ya, atau orang-orang yang kagum-kagum sama Eropa. Eropa itu baru tahu baca tulis setelah berinteraksi dengan umat Islam di Spanyol. Setelah mengirim mahasiswa gereja-gereja mengirimkan mahasiswanya ke Baghdad untuk belajar baca tulis, belajar pengetahuan, belajar sains. Walaupun mereka nggak masuk Islam, ini diutus oleh gereja-gereja. Barulah tahu tuh bersih. Sekarang jatuh lagi mereka karena menghina Islam, menghancurkan Islam di Eropa, di Spanyol dan negara lain. Nah, sekarang corona ini semoga bisa mengembalikan mereka kembali kepada Islam. Dan ini sudah kita lihat betapa metode bersihnya orang Islam sangat dikagumi di Eropa hari ini. Dibuat di acara-acara televisi, dijelaskan di mana-mana di seminar-seminar. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Nah, semoga insya Allah keagungan Al-Quran ini dengan virus corona ini bisa menembus Eropa kembali insya Allah. Nah, hati-hati umat Islam di negeri Islam di Indonesia ini, jangan-jangan sampai-sampai nanti kita pula yang belajar sama Islam sama orang Eropa. Sedangkan Islam itu asalnya dari kita. Nah, demikian jemaah sekalian, itulah kebesaran Al-Quran. Dia kena kebesaran Allah, karena dia kalamullah, jadi Quran besar. Jadi kalau kita mau jadi orang besar, hiduplah dengan Al-Quran. Atau istilahnya, hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup di bawah ajaran Islam. Tapi kalau tidak, siapapun kita, apapun nama kita, turunan kita, negeri apapun kita tinggal, bangsa Arab ke bangsa Ajam, kita akan kerdil sebagaimana yang kita lihat 2 abad belakangan ini ketika umat meninggalkan Al-Quran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.